Selamat berjumpa para sahabat sekalian di channel Beginilah Caranya bersama Kang Eme. Seperti biasa, video-video yang saya persembahkan kepada Anda merupakan video tutorial yang menjelaskan baik bidang akademik maupun hal-hal yang lainnya. Dan kali ini kita akan berjumpa dalam kajian logika. Kalau pada video yang lalu, dalam logika kita sudah antara lain membahas apa itu proposisi, bentuk-bentuk proposisi, macam-macam proposisi. Salah satunya adalah proposisi kategoris dalam bentuk tunggal. Sekarang kita akan melihat proposisi kategoris dalam bentuk majemuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menyatakan suatu pernyataan dengan kalimat atau pernyataan yang majemuk. Oke, kita lihat saja apa itu proposisi majemuk. Sebenarnya, apabila kita memiliki beberapa, dua atau lebih proposisi kategoris tunggal yang memiliki subjek yang sama, itu dapat digabungkan. Maka menjadilah proposisi majemuk. Jadi, proposisi majemuk itu gabungan dari beberapa proposisi kategoris tunggal. Misalnya, satu, kita menyatakan bahwa Bandung adalah kota besar. Kedua, kita menyatakan Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Sahabat, ini merupakan proposisi tunggal. Ini proposisi tunggal nih. Ini juga proposisi tunggal. Dan kita lihat bentuknya adalah universal afirmasi. Ini juga universal afirmasi. Kita lihat bahwa Bandung adalah kota besar. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Dua proposisi tunggal ini memiliki term subjek yang sama, yaitu Bandung. Tetapi memiliki term predikat yang berbeda. Maka ini bisa kita gabungkan dengan hanya satu kali menyebutkan term subjek. Mari kita lihat bentuk majemuknya, kita gabungkan. Maka Bandung adalah kota besar dan ibu kota Jawa Barat. Itulah yang dimaksud dengan proposisi majemuk. Apakah hanya dua? Bisa saja, tiga, dan seterusnya. Oke, para sahabat, saya yakin Anda cukup paham. Sekarang kita lanjutkan bagaimana macam-macam proposisi majemuk itu. Apakah hanya satu bentuk seperti tadi? Atau ada bentuk-bentuk yang lain? Sebenarnya ada tiga bentuk proposisi majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, dan hipotetis. Mari kita lihat satu persatu. Sementara sekarang mari kita lihat konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu proposisi majemuk yang antara predikat satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan kata-kata dan. Digabungkan dalam bentuk penyatuan dan. Ekspresi logika yang suka dipakai, ekspresi atau lambang, bila proposisi tunggal ke satu adalah P, kecil ya, proposisi tunggal kedua dilambangkan dengan Q, maka lambang konjungsi ini dilambangkan dengan apostrof ini. Maka ini dibaca P dan Q. Oke, itu bentuk konjungsi namanya. Mari kita lihat contohnya. Kita misalkan punya proposisi P yang mengatakan pacarku adalah gadis cantik. Ya, tentu saja bagi Anda yang remaja, pacar Anda akui sebagai cantik. Terserah orang lain mau menilai seperti apa. Sedangkan pernyataan kedua, pacarku adalah gadis yang baik hati. Nah, di sini kita lihat
term subjeknya sama, pacarku. Dalam konjungsi berarti ini digabungkan dengan kata-kata dan. Maka P konjungsi ki dapat dinyatakan dengan pacarku adalah gadis yang cantik dan baik hati. Gadis yang cantik dan baik hati itu merupakan dua predikat yang diakui atau diterima pada subjek pacarku. Contoh yang lain. Mari kita lihat, misalkan pernyataan P adalah semua presiden bukan anak kecil. Kita ingat, ini adalah universal negasi, betul sekali. Ya. Pernyataan kedua, Q-nya semua presiden adalah orang yang pandai. Ya tentu saja bahasa bodoh. Jadi semua presiden adalah orang pandai. Ini juga merupakan afirmasi universal ya, universal afirmasi. Sedangkan yang di atasnya P-nya adalah universal negasi. Mari kita konjungsikan. P konjungsi Q, P dan Q-nya semua presiden adalah orang pandai dan bukan anak kecil. Jadi kalau yang satu E, yang satunya A, itu bisa kita gabungkan pula. Nah, lantas selanjutnya bagaimana kebenaran konjungsi itu? Mari kita lihat. Kebenaran konjungsi, biasanya nilai kebenaran konjungsi kalau anak-anak SMA itu pada sebuah tabel yang dihafal. Itu gak baik ya, kurang baik. Mari kita lihat prinsipnya sekarang. Prinsipnya. Sebuah konjungsi diterima sebagai proposisi yang benar jika kedua proposisi tunggalnya sama-sama benar. Kuncinya di sini. Bila P dan Q-nya sama-sama benar. Nah, kuncinya di sini. Dan ini jangan lupa kita pahami. Ketika yang A benar dan yang B benar digabungkan, maka jadi benar. Dan hanya begitulah. Ketika Anda menyatakan satu predikat salah, predikat yang lain juga salah, tentu saja pernyataan kongsi Anda akan dibilang hoax. Jadi kuncinya konjungsi ini baru dikatakan benar bila pernyataan-pernyataan tunggalnya sama-sama benar. Oke, kalau begitu mari kita lihat. Jika P-nya benar, Q-nya salah. Kira-kira pernyataan konjungsi P dan Q-nya benar atau salah? Misalnya tadi Anda mengatakan, pacarku gadis yang cantik. Oke, benar lah. Tapi ketika Anda mengatakan, pacarku gadis yang baik hati, ternyata salah, tidak demikian. Berarti pernyataan pacarku gadis yang cantik dan baik hati itu adalah jelas salah. Bagaimana jika P-nya salah, Q-nya salah? Wah jelas, itu otomatis pernyataan gabungannya, konjungsinya itu adalah hoax, salah. Bagaimana apabila P-nya salah? Pacarku ternyata tidak cantik, tapi memang baik hati. Q-nya benar. Jadi pernyataan Anda bahwa pacarku gadis yang cantik dan baik hati itu jelas-jelas salah. Kenapa? Iya sih baik hati tapi tidak cantik. Berarti pernyataan Anda cantik dan baik hati itu hoax. Nah, apabila P-nya benar, pacarku cantik, atau tadi bahwa semua presiden itu bukan anak kecil, dan bahwa presiden itu orang yang pandai, dua-duanya itu benar, maka barulah di sini pernyataan Anda yang merupakan konjungsi bahwa semua presiden adalah orang pandai dan bukan anak kecil, atau pernyataan pacarku gadis yang cantik dan baik hati,
itu boleh katakan benar. Jadi sekali lagi, sebuah konjungsi katakan benar jika pernyataan tunggalnya sama-sama benar. Bila demikian, ya salah semua. Baiklah sahabat semua, kita lanjut. Ya. Jenis yang kedua dari proposisi majemuk adalah disjungsi. Apa itu disjungsi? Proposisi majemuk yang antara predikat satu dengan predikat lainnya dihubungkan dengan atau. Ekspresi logikanya seperti ini. Ini P disjungsi Q. Mari kita lihat contohnya. Kita punya pernyataan P, pacarku adalah gadis cantik. Q-nya, pacarku adalah gadis yang tajir. Maka P disjungsi Q, pacarku adalah gadis yang cantik atau baik hati. Kenapa jadi baca? Atau tajir mungkin. Oke, atau tajir. Sini ganti aja ya dengan tajir karena di sini pernyataannya tajir. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Pacar saya tinggal di Bandung. Nah, pernyataan kedua, pacar saya tinggal di Surabaya. Bagaimana bentuk disjungsinya? PQ-nya, pacar saya tinggal di Bandung atau di Surabaya. Nah, sahabat sekalian, tolong perhatikan benar antara yang ini dengan yang ini. Karena Anda akan melihat, bisakah seorang pacar cantik dan tajir sekaligus? Bisa. Bisakah dalam waktu yang sama seseorang tinggal di Bandung dan di Surabaya sekaligus? Tentu tidak. Nah, inilah macam-macam bentuk disjungsi. Itu ada dua macam. Yaitu ada dua disjungsi. Yaitu ada disjungsi inklusif dan ada disjungsi eksklusif. Disjungsi inklusif, pacarku gadis yang cantik atau tajir. Itu inklusif. Kenapa? Sebab cantik dan tajir bisa dua-duanya bersatu. Sedangkan disjungsi eksklusif tidak bisa dua-duanya bersatu. Pacarku tinggal di Bandung atau di Surabaya. Tidak bisa ini dua-duanya benar. Oleh karena itulah, kebenaran disjungsi kita akan melihat disjungsi inklusif hanya salah jika semua pernyataan tunggalnya salah. Jadi kalau dua-duanya salah, ya salah. Sedangkan disjungsi eksklusif itu salah jika semua pernyataan tunggalnya memiliki nilai kebenaran yang sama. Oke, kita lihat saja. Pada disjungsi inklusif dengan hanya salah jika semua pernyataan tunggalnya salah. Berarti jika P benar, Q salah, P atau Q-nya benar. P-nya salah, Q-nya salah, baru salah. Kalau P-nya salah tapi Q-nya benar, pacar Anda itu tidak cantik tapi tajir, ya itu benar. Bila benar kedua-duanya jelas, itu bisa. Kalau inklusif itu bisa. Pacar Anda cantik juga tajir. Tapi pada eksklusif, kalau di sini benar, di sini salah, maka benar. Kalau di sini salah, di Q-nya juga salah, maka jelas perkataan salah. Kalau P-nya salah, artinya tidak di Bandung ternyata, tapi betul di Surabaya, maka pernyataan disjungsinya itu adalah benar. Sedangkan apabila benar kedua-duanya, artinya di Surabaya benar, di Bandung benar, jelas itu pernyataan juga salah. Masa satu orang bisa tinggal pada satu tempat sekaligus? Inilah kebenaran disjungsi. Jadi kalau inklusif itu hanya salah jika semua pernyataan tunggalnya salah. Sedangkan eksklusif itu salah jika kedua pernyataan itu memiliki nilai kebenaran yang salah. Jadi bisa salah semua, salah. Bila benar semua juga, salah. Oke, para sahabat sekalian, mungkin sampai di sini saja. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas proposisi hipotetis. Nah, silahkan Anda mencoba untuk membuat contoh-contoh yang relevan bagi Anda dan ternyata Anda hebat. Hatur nuhun, sampai jumpa pada pembahasan yang lain.